Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, class? I hope you are always good and always healthy every condition during pandemic era. And today's we learning about simple present tense. Last week we learning about job and profession. Apa yang kalian pahami tentang job and profession? Di situ ada penggunaan dalam sambungan dari subjek, predikat, objek ya. Sudah memahami. Seperti contoh penggunaan I sama dengan am, you sama dengan are, we sama dengan are. Nah, ayu dewe ya. I berarti pakai am, you are, we they pakai are, she he it pakai apa? Pakai is. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi simple present. Ada yang tahu simple present itu apa? Yaitu simple tenses yang menjelaskan tentang keadaan sekarang. Ya. Ini ada contoh dialog. Hi Marco, I'm free for a while before my next class. Are you? Hai Marco, saya lagi free nih setelah mata pelajaran. Marco menjawab, iya kita free, gak ada kegiatan apapun. Alana menjawab, ayo kita ngopi, let's get a cup of coffee. Marco menjawab, great, get a table, and I'll get the coffee. What do you take in your coffee? Ayo kita cari tempat duduk, lalu kita ngopi di situ ya. Kamu mau kopi rasa apa? Alana menjawab, cream and sugar. Get a cookie too, please. Jangan lupa kasih krim ya sama gula. Alana duduk, Alana sits at a table, and Marco returns with the coffee. Alana duduk, lalu menunggu kopi pesanannya ya. Marco bertanya, so how do you like your classes this semester? Apakah kamu menyukai kelasmu semester ini, khususnya pelajaran di semester ini, semester genap? Alana menjawab, I like them all except for math. Saya menyukai semua pelajaran kecuali matematika. I don't like the instructor at all. Saya tidak menyukai penjelasannya. Marco menjawab, kenapa tidak? Why not? Alana menjawab, well, he talks too quite quickly. He rarely explain things clearly, and he is very patient. Also, he never takes breaks. Dia menjelaskan terlalu cepat. Nggak terlihat kurang jelas gitu ya. Dan gurunya juga kurang sabar dalam mendidik muridnya. Also, tidak memberikan waktu istirahat. Nah, di sini jelas ada percakapan. Ini sebelum rujuk ke tenses, kita lihat apa aja yang struktur di dalamnya ya. Di situ ada yes I am. Yes I am. Nah, ini salah satu ungkapan
dari pertemuan sebelumnya ya. I berarti am. Oke. Terus di sini ada doi aja ya berarti. Terus apa itu simple present tense? Ya, simple present tense in English is used to describe an action that is regular, true or normal. Nah, dalam kesehariannya simple present itu bisa digunakan untuk mendeskripsikan suatu tindakan yang biasa, benar atau normal. Maksudnya gimana, Bu? Pak? Di sini simple present bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata yang kalian alami, seperti saya bermain sepak bola, berarti I play football. Cuman kalau di simple present tense kita menggunakan s or is. Contohnya gimana, Pak? Contohnya seperti I plays football. Nah, kelihatan ya, tambahkan s di predikatnya, yaitu kata kerjanya. Oke, kita lihat dulu strukturnya ya. Dari simple present tense. In general, in the third person, we add s. Dalam penjelasan dalam simple present itu pada ke orang ketiga ada yang namanya orang ketiga itu jangan lupa ditambahkan s. Subjek, di situ ada subjek, tabel subjek, kata kerja, dan juga objeknya ya. I, you, we, they. Berarti menggunakan I speak English at home. Berarti kalau kita pakai I, you, we, they itu without s ya. Kenapa? Ya karena ketentuan dari simple present tense, karena bukan orang ketiga. He, she, it. Nah, ini jangan lupa ditambahkan s ya, karena merupakan orang ketiga. Berarti gimana Bapak kalimatnya? He speaks English at home. Oke, nah itu adalah satu contoh dari structure dalam penggunaan simple present tense. Sekarang kegunaan dari simple present tense ya. Yang pertama yaitu regular habits or daily routine. Use the simple present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, or something that often happen. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya kegunaan dari simple present yang pertama yaitu dalam kebiasaan teratur atau rutinitas harian. Biasanya kalian ngapain? Itu merupakan kegunaan dari simple present tense. Ini biasanya berupa gagasan atau tindakan yang diulang-ulang seperti biasa yang kita lakukan. Bisa berupa hobi, kebiasaan sehari-hari, kejadian yang mana sering kita lakukan. Seperti I play soccer. Saya bermain bola, sepak bola. The school opens every morning at 7 AM. Berarti sekolah buka setiap pagi jam 7. He always forgets her bag. Dia selalu lupa menaruh tasnya. Every 12 months, the earth circles the sun.
Setiap 12 bulan bumi selalu mengelilingi matahari. Nah, itu kan kejadian yang sering kita lakukan dan itu mutlak ditemukan dalam sehari-hari ya. Dan yang kedua yaitu facts and or generalization. The simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. Simple present juga dapat menunjukkan bahwasanya pembicara kita sebagai murid dan percaya bahwa suatu fakta itu benar dan tidak mungkin ditelat ataupun ditolak, dan itu biasanya kesukaan dari kenyataan di masa depan. Dan ini berbicara tentang fakta ya, yang ada di depan sehari-hari, seperti cats like milk, mutlak kan, kucing menyukai susu. Caracas is the capital of Venezuela. Caracas merupakan ibu kota dari Venezuela. Ganti, Jakarta is the capital of Indonesia. Jakarta merupakan ibu kota dari Indonesia. Nah, itu salah satu facts or generalization, yaitu fakta yang terjadi dan itu tidak bisa diubah ya. Yang ketiga yaitu scheduled event in the near future. Speakers occasionally use simple present to talk about scheduled events in the near future. Peristiwa yang akan kalian lakukan dalam waktu dekat. Biasanya kalian akan membicarakan tentang jadwal transportasi umum ataupun acara-acara yang kalian temui. Misalkan kalian ketemu ngopi gitu ya. Jadi udah jelas terstruktur terjadwal sesuai dengan keinginan kalian. The bus leaves tonight at 6 p.m. Bis berhenti pada pukul 6. The party starts at 8 o'clock. Acara akan dimulai pada pukul 8. Pas. Nah, ini salah satu contoh dari kegunaan dari simple present tense. Sekarang kita lanjut ke time signalnya ya, kata keterangannya, yaitu di sini terdapat always yang artinya selalu, often sering, usually selalu sama ya, sometimes kadang-kadang, rarely jarang, never tidak pernah, every day yaitu setiap hari. Biasanya adverbs ini, kata keterangannya ini muncul setelah apa tadi? Rumusnya simple present tense. Subject plus s or is plus object plus kata keterangan. Nah, kata keterangannya ya ini. Usually, often, always, sometimes, rarely, never, every day. Nah, itu merupakan time signal dari simple present. Nah, sekarang kita lihat susunan grammarnya ya. I live. Situ ada afirmatif yaitu positif, kalimat positifnya ya. Negatifnya I don't live. Interrogatifnya, pertanyaannya yaitu do I live? Gitu. Jangan lupa ya. Ayu Dewe ini menggunakan
don't ya. He, she, it jangan lupa dikasih s seperti penjelasan Bapak yang tadi ya. He lives, he doesn't live. Does he live? She lives. She doesn't live. Does she live? It lives. It doesn't live. Does it live? Nah, ini penjelasan. Jangan lupa dikasih s kalau itu he, she, it ya. Ayu dewe pakai biasa ya, don't. Kalau negatifnya, berarti kalau he, she, it jangan lupa dikasih s ya. Itu yang merah-merah itu ya, kelihatan ya. He doesn't, she doesn't, it doesn't. Nah, ini tambahkan is ya. Oke. Ini sudah yang jelaskan ya. I menggunakan am, you are, they are, we are menggunakan do or done. She, he, dan it itu sama menggunakan is ya. Itu berarti apa dalam penggunaan simple present tense? Does or doesn't. Nah, contoh kalimatnya dalam kalimat positif he speaks English. Negatifnya he doesn't speak English. Interrogatifnya tanda tanyanya gimana? Does he speak English? Okay, that's all material from today. I hope you understand, and don't forget to ask in comment in WhatsApp group. Jangan lupa untuk bertanya bila mana ada yang perlu ditanyakan tentang materi simple present tense. Terima kasih. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.